Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu semua? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. 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 Ya Allah. Terima kasih ya Bu Ya, Dian, Bu Sri, Bu Yuni, dan diri saya sendiri. Halo. Terima kasih nih telah istiqomah masih bertahan, melanjutkan, mempertahankan, memperjuangkan tapi pengen ini tahu kelas yang sampai di kita bangun bersama masih bisa bertahan sampai sampai pada detik ini, ibu-ibu sekalian. Nah, ini kalau Allah. ini ibu-ibu bertiga sampai mengalah pada ujian hidup, tidak lanjut lagi, semangatnya bubar kita ini sehingga itu terima kasih ya ibu-ibu Pengen, ya. pengen tahu Ya, sampai akhirnya gimana gitu, ya, Pak. kita syukuri ini nikmat Allah yang luar biasa untuk kita. Nih kalau kita bisa menjadikan ini sebagai sebuah kesyukuran, mari kita syukuri bahwa ibu-ibu kita semua adalah orang-orang yang terpilih, ada dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus melangkah melanjutkan perjuangan kita sampai akhirnya nanti kita akan mendalami terus seluruh kalam Allah melalui Amin. pendekatan bahasa Arab Quran. Karena Amin. itu mari kita syukuri bersama-sama, mudah-mudahan ini kesabaran, kesungguhan, jerih payah ibu-ibu sekalian ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya mari kita sampaikan doa keberkahan dan rahmat untuk junjungan kita Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah contoh terbaik terkait dengan keteguhan pada prinsip menyebarkan kebaikan kepada siapapun juga dengan penuh kasih sayang. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian kita menjadi bagian dari orang-orang yang bisa menauladani, bisa mengikuti beliau dalam seluruh aspek kehidupan. Baik ibu-ibu sekalian, ini kita bahagia juga bahwa kajian kita pada kesempatan kali ini bisa melangkah ke tahap berikutnya. Kita akan melanjutkan latihan kita untuk pelajaran kita yang ke-23. Kemarin pada pertemuan terakhir kita sudah masuk pada latihan ayat, yaitu bagian hamzah. Kita akan lanjutkan dengan bagian ba untuk kesempatan kali ini. Karena itu ibu-ibu sekalian, mari dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita dengan latihan ba ya, latihan ba. Yang latihan ba ini masih berkaitan dengan kata-kata yang ada pada pelajaran yang ke-23. Pada pelajaran 23, itu langkah-langkah yang akan kita lalui bersama untuk mempelajari materi kita pada kesempatan kali ini. Mula-mula kita akan baca bersama. Nah, ini ayat-ayat yang ada pada bagian ba ini, ya, bagian ba ini. Kemudian berikutnya kita akan seperti biasa ya berbagi. Kita akan berbagi pemahaman. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan pendalaman. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini tuntas kajian kita. Nanti kalau sudah tuntas, maka pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang kaidah. Kita akan bahas kaidah yang ada pada pelajaran kita.
Sehingga prediksi saya untuk pelajaran yang ke-23 ini kemungkinan akan kita tuntaskan mungkin sekitar 2 atau 3 kali lagi. Tapi bisa juga lebih cepat, tergantung pada kesiapan kita untuk melangkah dengan lebih sigap lagi. Baik Ibu-Ibu sekalian, untuk latihan bak ini kita akan membahas beberapa ayat Al-Quran, kutipan ayat Al-Quran yang menggunakan kata dasar sawwaro. Kata dasar apa Ibu-Ibu sekalian? Suara. Masih ingat apa maknanya? Membentuk, Ya, menggambarkan. bermakna membentuk atau menggambar. Menggambar. Ya, bermakna membentuk atau menggambar. Yuk kita baca bersama-sama. Di sini kita akan bertemu, akan kita bahas At-Taghabun 3, kemudian Al-A'raf 11, dilanjutkan nanti dengan Ali Imran. Itu 3, ada 3 ayat yang akan menjadi fokus kajian kita pada kesempatan kali ini, sehingga seumpama nanti ibu-ibu sekalian hanya kita yang bisa bergabung pada kesempatan kali ini, maka nanti masing-masing bisa dapat jatah fokus ke 1 ayat untuk berbagi. Baik, mari kita baca bersama-sama ibu-ibu sekalian. Kemudian nanti kita dalami kandungan makna yang ada beserta aspek bahasa yang ada aspek bahasa yang ada pada ayat-ayat yang akan kita bahas bersama. Oke. Baik, kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati wal arda bil haqq wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Oke, berikutnya. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ya, baik, itu dia ibu-ibu sekalian 3 kutipan ayat yang akan menjadi fokus kajian kita pada kesempatan kali ini. Seumpama nanti kita bisa menuntaskan kajian untuk 3 ayat tersebut, kita bisa beranjak ke bagian selanjutnya, yaitu berkaitan dengan aspek kebahasaan yang menjadi penting, menjadi dasar dalam pemahaman bahasa Arab secara lebih lanjut lagi. Mari ibu-ibu sekalian, Bu Dian, Bu Sri, dan Bu Bi, kita fokus pertama surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun. Apakah ada kata, ada ungkapan atau bagian dari surah At-Taghabun yang belum terpahami? Insya Allah bisa. Bisa ya, alhamdulillah. Bu Sri bagaimana? Artinya itu mengerti, tapi tafsirnya itu yang Bagaimana Bu, bisa dipahami? Iya, Pak. Ya, bisa ya. Nah, bagaimana dengan Bu Yuni? Ini luar biasa ini. Saya lewat dulu Pak, nanti sampai di rumah baru sini. Pencinta, ya, pencinta ciptaan Allah yang luar biasa. Semua bumi Allah dijelajahi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Seperti yang paling bertakwa di antara kita inilah Bu Yuni, karena paling banyak mensyukuri nikmat Allah. Tadabbur alam. Amin. Tadabbur alam Bu Yuni. Iya. Kita saya nanti saya lewat dulu Pak. mau jalan ke
jalan-jalan ke Alfamart, Alfamidi aja berpikir 2 kali. Bu Yuni mah ujung dunia pun juga nggak sampai berpikir berkali-kali. Demi Ya, demi ibu-ibu sekalian, Apa tuh? silakan. Apa Bu Dian atau Bu Sri? Ya, saya coba dulu Pak Guru. Holakos samawati wal ardo bil haq wasawwarokum fa'aksana suwarokum wa ilaihil masir. Dia telah menciptakan bumi dan langit dengan benar, membentuk rupa atau menggambarkan kalian, kemudian memperbaiki atau membaguskan kalian dan akan kembali kepadanya, wa ilaihi hil masir. Begitu Pak Guru. Iya, oke baik ya. Oke, apa tadi informasinya? Khalaqas samawati wal ardo bil haq. Apa tadi maknanya? Dia telah menciptakan bumi dan langit dengan baik atau benar. Iya, Benar sebenarnya. iya, dia telah menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dengan benar. Kemudian berikutnya, Membentuk rupa kalian dan memperbaiki atau membaguskan, membuat lebih bagus kalian, dan kemudian akan kembali kepadanya, wa ilaihil masir. iya, oke, bagus ya. Oke, baik, bisa dipahami ya, Bu Sri dan Bu Yuni. Ya. Mhm. Nah, kalau kita lihat ya, Bu Dian, sedikit kita dalami dari apa yang sudah kita pelajari. Misalnya, kalau kita lihat dari jenis kata misalkan, jenis kata. Apa yang bisa diceritakan berkaitan dengan jenis kata? Maksudnya jenis kata. Aksana kan lebih baik ya. Memperindah, memperbagus. Kemudian memperbagus atau memperindah, mempercantik aksana rupa kalian dan kembali kepadanya. Iya, baik. Kalau dari jenis kata, misalnya apa yang bisa diceritakan? Holako itu kan fi'il madi, makanya dia telah menciptakan. Iya, terus? Jadi kholako itu dan jenisnya apa? fi'il madi. Ya. Berikutnya, as-samawat jenisnya apa? Isim. Isim ya. Dia ini mufrad apa jamak? Jamak. Jamak ya. Ini jenis jamaknya jamak apa kira-kira? Jamak taksir. Jamak taksir ya. Apa yang bisa kita jelaskan tentang apa itu jamak taksir? Tidak beraturan. Tidak beraturan ya. Kalau yang beraturan namanya apa? Kalau yang beraturan? Jamak taksir. Aduh. Ngomong susah ya Pak Guru ya. Yang kata yang paling sederhana misalnya. Kalau jamak taksir tidak beraturan. Kalau beraturan namanya apa? Bu Sri mungkin bisa bantu. Aduh kok.
Mama taksir jamak. Mau udah di ini tapi mau ngomong kok susah ya. Bu Sri mungkin bisa bantu kalau Ini, Pak. tadi kan kalau yang tidak beraturan namanya Ya, jamak taksir. Kalau yang ya, beraturan ada jamak apa? sama sama saya. Mau Agak alah. lupa Pak saya. Lupa juga ya. Ya, Ya, namanya jamak muzakkar salim Muzakkar dan musalim. Aduh. jamak muannas salim. saya mau jawab gitu tapi takut salah. Nah, iya. Itu ya mungkin Bu Sri dalam pengalaman hidup memang Ibu jarang salah ya kali ya Bu Sri ya. Salah melulu Pak. Jadi sehingga karena jarang jadi ada ketakutan lebih gitu dalam untuk salah. Saking takut kejadian jadinya. Iya, Jadi kayak kita kita dulu. ya, karena tidak pernah ketemu sama hantu, kok takut banget ya dulu waktu kecil sama hantu, sama hantu. Tapi itu anak-anak yang bekerja di rumah hantu gitu, karena sering ketemu namanya hantu, justru dia nggak takut, malah dia lucu gitu ya kalau ada hantu. Mungkin Tapi saya dulu Pak Guru gimana? ketika saya takut di kampung kan tidur sama nenek. Nah, rumahnya kan sepi, belum ada listrik sama Hmm. sekali ya. Jadi pinggir kanan kininya tuh kebun, pokoknya gitu. Nah, ceritanya kan kalau misalkan di pohon nangka itu katanya ada penghuninya gitu kan. Iya. Ada yang nunggu gitu kan. Saya tuh sampai nekat, saya tungguin, saya liatin, saya pelototin. Tapi kok nggak ada. Penasaran ya. Penasaran, tapi merinding. Merinding. Masuk lagi, masuk keluar lagi, saya pelototin, nggak ada lagi, masuk lagi, keluar lagi seperti itu. Saking ininya, penasaran gitu. Seperti apa sih gitu loh. Jadi kalau misalkan saya takut, kalau di rumah sendirian, saya nyalain aja lampu semua diterangin kamar, dah setel yang apa gitu, yang sehingga tidak terpikirkan. Sebenarnya takut tuh hanya ada di pikiran. Iya, betul itu, betul itu. Betul itu. Dan kita saya terkait dengan hantu, saya kadang tidak setuju itu dengan cara orang tua kita mendidik itu. Anak kecil ditakut-takuti dengan hantu. Padahal saya bilang mana pernah ketemu dengan hantu gitu ya. Mana pernah ketemu dengan hantu. Ditakut-takutin begitu. Ya, dan itu kan pikiran kita ya, pikiran kita ada di dalam pikiran kita rasa ketakutan itu. Yang karena dia hanya apa ya, alam bawah sadar kita yang bekerja seperti itu, kadang-kadang nggak masuk akal gitu ya, nggak masuk akal kok yang kayak begitu aja takut gitu ya. Ya, tapi karena di alam bawah sadar kita ya, tidak perasaan yang main, jadi agak tidak mudah kita untuk mengatasinya. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan kita ya, pembahasan kita tadi. Kalau tidak beraturan, jamak taksir. Sementara yang beraturan ada jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim. Apa kira-kira sudah teringatkah Bu Dian penjelasan lebih lanjutnya? Dia Ini kayaknya jamak muzakkar salim disebut beraturan karena apa? Kira-kira gitu. Jamak muannas salim juga dikategorikan sebagai jamak yang beraturan. Kira-kira faktor apa yang bisa kita pahami sebagai latar belakang disebut dengan jamak yang beraturan? kayaknya kalau misalkan ini bukan jamak taksir tapi jamak muannas muzakkar salim, ada alif dan taknya. Jadi mana? Ini bukan jamak taksir ya? Asamawat ya, bukan jamak taksir tapi jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Itu. Dia jamak muzakkar salim bukan jamak muannas salim, bukan ya? Ada taknya itu Pak Guru. Jadi kalau ada taknya itu adalah penanda jamak apa? Alif sama tak kalau nggak salah itu mu'anas ya. Kalau ada taknya itu mu'anas salim.
Jamak muannas salim ya. Ya. Iya, kalau alif ta itu adalah jamak muannas salim. Kalau jamak muzakkar salim berarti apa penanda yang bisa diamati? Ya nun. Ya nun, ya bagus. Apa ada lain selain ya nun untuk menandai jamak muzakkar salim? Alif wawu 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 nun. Wawu nun ya. Jadi ada wawu nun, ada ya nun itu penanda jamak muzakkar salim. Alif. Kalau jamak muannas salim tadi ada alif dan ta. Kalau jamak taksir tidak ada penanda tertentu ya, tidak ada Penanda penanda khusus. tertentu. Oke, baik ya. Nah, ini as-samawat ini jenisnya apa berarti tadi? Ini kan bumi ya, langit. Artinya dia mu'annas salim. Jadi Isim. kalau tadi kholaqa itu jenisnya fi'il, kalau as-samawat ini berarti jenisnya apa? Isim. Isim ya. Ada penanda isim yang bisa kita fokuskan di situ, yang bisa kita Alif, jadikan alif sebagai lam. penguat. Alif lam. Alif lam. Ada lagi yang lain kah? Alif lam sama wa. Yaitu yang mu'annas salim alif ta. Iya, baik. Bu Sri dan Bu Yuni mungkin ada yang mau ditambahkan Ibu terkait dengan as-samawat adalah jenis isim, penanda penguatnya apa? Tak, Pak. Saya pahamnya alif lam aja di depan, Pak Bu. Alif lam saja. Kalau Bu Sri apa? Alif lam dan tak ini. Tak gitu. Ya. Jadi tak itu adalah penanda isim begitu? Alif lam ini mu'annas nih, Pak. Ya, oke bagus. Ini muannas ya. Nanti tuh kalau untuk ini yang pemahaman dasar yang dasar dulu tadi bahwa ini adalah isim dikenali dari tanda pertama alif lam. Selain itu apakah ada penanda penguat lainnya? Alif Sin di lam. depan, sin di depan. Alif Di lam depan. Pak. Tatis. Sinnya kan itu double as-samawa. Iya, oke baik. Jadi Ibu Dian menduga begitu ya bahwa kalau ada sin di depan itu penanda isim begitu ya? Alif lam sih yang pasti Pak Oke, Guru. baik. Cuman Jadi lupa. yang diduga kuat adalah alif lam. Kalau yang lain tidak diingat dengan kuat. Baik. Alif Nah, lam kan jadi kuat. Oke, bagus ya. Yang berikutnya bisa kita tambahkan ibu-ibu sekalian adalah bunyi i di ujung kata. Oh iya. Iya. Nah dengar ya. Oh iya iya. Ya, jadi yang kita dulu akal-akal mana? Apa nih bunyinya yang di ujung nih isim. Oh iya. Iya Pak Guru. Isim gitu. Ciri-ciri isim ada kasroh di bawah. Nah, jadi kita bilang dulu isim gitu. Ya. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Nah, iya. Wal ardo itu ada berapa kata yang Ibu bisa kenali di situ? 2. Wow dan ardi. Al-ardi. Ada 2 Pak Guru. Iya, bagus. Yang pertama apa? Wow. Iya. Jenisnya apa? Dia huruf. Oke, terus yang kedua? Ardo isim. Oke, baik ya. Itu. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat ini dari segi rangkaiannya ya, kata as-samawati ini, itu posisinya di dalam kalimat sebagai apa?
Subjek. Subjek Pak Gu. Nah, subjek ya. Apa ilmunya Bu sehingga menduga ini adalah subjek? Dia subjek, predikat, objek. Holako itu kan subjek, predikat. Holako predikat, dia subjek, objek. Apa? Jadi objek. Apa Jadi ilmunya? objek. Tadi diduga itu subjek? Enggak, objek Pak Gu. Objek. Dia Oh, yang objek. menciptakan bumi. Iya. Dianya subjek, predikatnya holak, telah menciptakan, asamawati wal ardi itu objek yang Iya, diciptakan. oke, bagus. Nah, apa ilmunya Ibu sehingga diduga itu objek? Ilmunya subjek, predikat, objek. Subjeknya itu SPO ya. Subjeknya dia, telah dia. Terus predikatnya ininya apa namanya? Menciptakan, telah menciptakan. Terus kemudian objeknya as-samawati wal ard. Oke, baik. Sekali Begitu. lagi, apa ilmu yang kita bisa terapkan untuk memperkuat bahwa as-samawati ini adalah objek selain tadi kita kenali dari pengecekan maknanya gitu. Bingung tuh Pak Guru kalau ditanya. Iya, baik ya Bapak. Ibu Sri mungkin atau Bu Yuni mungkin ingat apa ilmu yang kita bisa gunakan untuk meyakini atau menambah keyakinan atau untuk memperkuat keyakinan bahwa as-samawati ini selain memang dari segi arti maknanya adalah objek, kita juga punya ilmu untuk menduga demikian. Bu Yuni kayaknya belum on ya. Kasro Pak Guru, berakhiran kasro. Iya, bagaimana ilmunya? Taunya kasro aja sih, Pak. Oh iya, baik. Jadi nanti saya titip lagi ya jika ibu-ibu berkenan ya. Ini memang agak ini ya, tidak terlalu ngetren ini ilmunya. Apa? SPBU si SPBU kembar Okba Okbi. Okbi. Oke. SPBU Okba Okbi. Iya, si SPBU si Okba kembar Okbi. Okba Okbi. Pada bagian mana dia? Di bagian yang ketiga yaitu Okbi. Objek. Okbi. Okbi itu ya. Okbi. Iya. Objek keterangan bacaannya I. I. Gitu. Jadi Objek as-samawati itu keterangannya as-samawati selain tadi dari segi arti ya kita bisa memahami sebagai objek, itu diperkuat lagi dengan clue yang tadi kita miliki. Oke. SPBU Okba Okbi. Iya, itu yang kita pakai ya. Itu yang kita pakai. SPBU Okba Okbi. Ya, berikutnya setelah wal ardo ada bil haq ya. Ada bil haq. Ada bil haq. Itu dikenali berapa kata itu, Bu Dian? 2. 2. Yang pertama apa? Bijar. Bi huruf isim jar. Waduh, keren. Luar biasa. Ini daya ingatnya masih kuat. Ini ya. Ya, kita belum sampai ke sana, Bu, masih ingat ilmunya. Bagus ya. Jadi ada 2 kata. Yang pertama adalah bi, tadi yang dikenali sebagai harfu jar katanya Budian. Kemudian yang Bijar. kedua adalah al-haq gitu ya. Al-haq itu jenisnya apa, Ibu? Haki, al-haki, al-haki, kayaknya isim. Iya, isim yang mana kira-kira? Karena dia ada hak, ada alnya ya.
ada alnya. Jadi isim dia. Yang Isim yang mana dia? isim apa ya? Istilahnya itu isim. Ini kan Atau kita ubah begini ininya, diskusinya ya untuk mereview ya. Kata-kata yang termasuk ke dalam jenis isim adalah apa saja? yang termasuk dalam jenis isim. Benda, Ya, terus astagfirullah. Hak, hak tuh sifat ya. Hak hak tuh kebenaran. Kebenaran tuh bukan benda. kalau Bu Sri apa yang masih itu ya, yang masih bisa disebutkan? Kata-kata yang masuk dalam kategori isim adalah apa saja, Bu? Lupa deh. Aneh tadi. Kalau Bu Yuni gimana Bu Yuni? Benda, nama, sifat. Itu Pak Guru. Iya, baik. Kalau begitu kita ingatkan kembali ya. Caranya Yang supaya ini kita benda, ngakal-ngakalin gimana. Jenis ISM. Nah, jenis ISM. Anggap aja saya itu isim, sebagai akronim, sebagai singkatan. ISM. Kan isim ya bacanya isim. ya, ISM ya. Ya, Nah, ya. biar gampang diingat nanti ya. Tapi bukan hanya itu sih gitu. Kita cari jalan yang lebih mudah lah ya. ISM, M-nya apa M-nya? ISM, Iya, masdar. masdar. Bagus. Jadi yang masuk kategori isim adalah masdar. 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 ISM, isim. Masdar. Oke. Kemudian berikutnya naik lagi. S, Sifat. 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 Oke. Kemudian I. Ini I, iya apa? kata ganti. Berakhiran I, bukan? Berakhiran Bukan. I itu adalah isim, nama, benda, atau kata benda. isim nama, isim benda. Iya kan? Jadi ISMI isim nama Nama kata benda benda, S sifah, atau M masdar. Kemudian ada lagi tambahan ya, ada lagi tambahan. Sama, tadi kita bisa gunakan ISM juga untuk memudahkan kita di dalam memandu pikiran kita. M, apa M-nya? Kalau tadi kan M yang pertama kan masdar ya. Kalau yang kedua ini yang tambahan, M-nya adalah mausul. mausul ya. Bagus Budian, mausul. Kemudian naik lagi ada S. S-nya apa nih S-nya? Kalau yang pertama tadi kan sifahnya. Kalau S yang kedua apa? S S-nya ya. Isyarah, Iya isyarah. bagus, isyarah. Lalu I kalau tadi yang pertama kan isim nama kata benda. Kalau I yang kedua apa? Domair. Iya, bagus gitu. Bagus. Nah, coba sekarang yang tadi sudah tersebut ya. Sudah tersebut terungkap dengan baik. Ini al-haq ini, ibu dugaan ibu kira-kira yang mana dia? Masdar ya. Nah, oke bagus. Kalau itu dipahami sebagai masdar, maka bil haqi maknanya Eh, kebenaran, ke baik. iya. Oke, bagus. Kita lanjut berikutnya. Wasawwarakum. Berapa kata kira-kira Budian?
3. Iya, bagus. Yang pertama apa? Wow. Iya, yang kedua? Sawar. Iya, Sawaro. bagus. Lalu yang ketiga? Kum. Iya, bagus. Yang pertama jenisnya apa? Huruf. Itu belum jadi kata kah? Sudah. Dan. Nah, kalau dia sudah jadi kata, kita tidak menyebutnya huruf. Nah, itu. Kalau sudah menjadi kata, kita tidak menyebutnya huruf. Karena apa? Karena huruf belum menjadi kata. Belum berarti ya. Huruf belum punya arti. Tidak selalu berarti, tapi punya makna. Oh, punya makna. Ya, punya makna yang bisa dipahami dari penggunaannya. Oke, baik ya. Tadi yang pertama adalah wa, jenisnya apa? Waktu bukan dan tapi apa ya? Sebagai isim, bukan isim huruf ya, Pak Guru, bukan isim huruf. Coba kita ulang lagi ya, kita ulang lagi ya. Ini kadang-kadang karena kita tidak terbiasa, tidak biasa membincangkannya. Mengapa kita tidak terbiasa membincangkannya? Karena kita ini terlalu menikmati atau karena kita dibiasakan untuk menjadi pendengar setia. Gitu. Kalau menjadi pendengar setia, kita bisa hadiri banyak gitu ya, banyak majelis ilmu dalam satu hari, apalagi satu pekan, apalagi satu bulan. Nah, tapi kelemahannya kalau hanya menjadi pendengar setia, kalau mau diomongkan, ya itu yang seperti yang saya sampaikan di kelas. Kayaknya mau udah itu tuh, udah di ujung lidah katanya, gitu. Udah di ujung lidah, tapi kok nggak keluar-keluar begitu. Karena kita tidak terbiasa. Barlen Pak Guru, Barlen, bubar kelalen. Bagus nih, saya baru dapat ilmu nih, Barlen. Itu ya. Oke. Kita ulang lagi ya. Wa tadi jenisnya apa, Ibu? Nah, makanya saya ini tadi, kalau saya ini kan biasanya huruf, tapi wow tuh ada wawu. Maka tadi kalau Ibu mengatakan huruf, konfirmasi saya, apakah dia belum menjadi kata gitu? Sudah. Namanya Nah, dan kalau sudah penghubung. jadi kata, kita tidak sebut dia huruf lagi gitu. Penghubung mausul ya? Bukan ya? Mohon maaf, saya ulangi lagi ya. Kalau dia sudah menjadi kata, jangan disebut huruf. Karena huruf itu belum jadi kata. Sama dengan kalau sudah menikah, jangan disebut gadis atau perawan. Gitu. Kalau sudah menikah. Sama dengan jangan sebut janda kalau belum pernah menikah. Gitu. Ya, jadi kalau dia sudah menjadi kata, jangan disebut huruf. Karena huruf itu sebelum dia menjadi kata. Tuh. Kalau sudah menjadi kata, namanya menjadi Kata. ya. Kalau sudah menjadi kata, namanya Jadi isim. Isim. ya. Kalau sudah menjadi kata, namanya harf, bukan huruf. Gitu. Oh, harf sama huruf beda ya. Kalau harf tuh udah Jadi kalau menjadi huruf itu seperti gadis, dia itu artinya masih belum, gitu ya, masih belum masih di murni. itu, masih sendiri gitu, Masih masih, murni ya Pak. masih sendiri, gitu. Kalau huruf itu seperti gadis, berarti harf itu seperti istri. Oh gitu. Ya ya, harf. Harf berarti sudah mempunyai makna ya. Ya, sudah bisa dipahami gitu. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa tadi?
membentuk rupa, Oke. Yang kedua apa tadi? menggambarkan. Kata apa tadi yang kedua? Sewaro. Iya. Jenisnya apa? Oh, telah membentuk rupa, dia fiil, Iya, fiil madi, bagus. Fiil apa? fiil madi. Iya, bagus. Domirnya apa? Eh, Domirnya dia, Domirnya dia. Eh, huwa, domirnya huwa, huwa, dia. Domirnya, huwa, huwa, domirnya dia. Iya, huwa. oke, bagus ya domirnya. Oke, kita lanjut berikutnya. Yang ketiga adalah Kum, kum, ya bagus. Jenisnya apa? jamak dia, kalian. Jenisnya apa, Ibu? Jenisnya jamak, Iya. apa namanya, kepemilikan ya di belakang. Iya, bagus. Jadi nanti kita ini dalam rangka mempercepat komunikasi kita bersambung. Kalau kita membahas jenis kata, pikirkanlah 1 dari 3. Nah, gitu ya ilmunya. Saya ulang lagi. Kalau kita membahas kata, jenis kata, saya ulangi lagi. Kalau kita sedang membahas jenis kata, pikirkanlah 1 dari 3. Mana yang 3 itu? Harf, fiil, isim. Isim, fiil, harf. Fiil, isim, harf. Harf, fiil, isim. Itu aja tuh yang jadi pikiran kita. Ya, Kalau kita bicara tentang jenis kata. jenis kata ya. Oke, baik. Kita ulang lagi ya. Mudah-mudahan ini lebih ini ya bisa tersambung ya apa yang kita maksud. Kata, nah kan kata nih. Kata yang ketiga adalah kum. Itu jenisnya apa? Jenisnya isim, Nah, isim. udah gitu. Udah, itu udah selesai urusannya. Jadi Ibu sudah melaksanakan tugas. Kalau Ibu mengatakan isim atau fiil atau harf. Itu. Tugas berikutnya tergantung instruksi berikutnya. Oke? Baik, Jadi Pak Guru. kum jenisnya adalah Isim. isim. Isim yang mana dari 6 tadi yang sudah kita sebutkan? Isim ini, domir. Iya, bagus. Itu domir yang menandakan subjek, subjek pelaku, objek, atau keterangan milik. Keterangan milik. Iya, bagus. Apa penanda yang dijadikan sebagai patokan untuk mengatakan bahwa kum ini menjelaskan domir milik? Karena dia berposisi di belakang. Iya, bagus. Kalau seumpama dia domir itu menunjukkan objek, kira-kira di belakang juga enggak? Di belakang. Nah, kalau Fi'il gitu madi. jangan itu yang dijadikan sebagai patokan. Jadi jangan nanti, dari mana Budian tahu dia perempuan? Dia punya hidung loh. Laki-laki juga punya hidung. Itu ciri yang bisa mudah membedakan. Misalnya, dari mana Budian tahu dia adalah perempuan? Nah, gitu. Oh, dia nggak punya jakun misalkan. Gitu. Atau saya tahu dia perempuan karena dia punya apa gitu. Punya tit kalau di film-film itu kan karena nggak boleh diucap. Nah gitu. Tapi kalau dari mana tahu dia perempuan? Dia punya mata. Laki-laki juga punya mata. Dari mana tahu itu domir kepemilikan? Dia di belakang. Kalau domir untuk objek di belakang juga enggak? Iya. Nah, kalau gitu jangan. Itu yang dijadikan. Ayo coba diingat-ingat. Pernahlah kita kasih tahu ini. Hmm, dia tidak disambung ya. Tidak disambung. Oke, baik. Kita coba ya. Mungkin Bu Sri atau Bu Yuni punya sumbang pemikiran ya.
kita tadi dengan Bu Dian, diskusi kita sampai pada bagian bahwa kum ini adalah, menurut Bu Dian, adalah domir yang menunjukkan kepemilikan. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang bisa menjadi dasar kita untuk menduga bahwa kum ini menunjukkan kepemilikan, bukan yang lain? Nggak paham Pak Guru saya mah. Tidak paham? Nah, kalau begitu tolong dicatat Bu Yuni. Nah, tolong dicatat. Dibuat ini gampang. Nanti kalau saya sudah menyebutkannya ya, sudah menyebutkan, boleh nanti Ibu konfirmasi ulang apa yang belum dipahami. Dicatat di buku, dibuat judul khusus. Memori malam Sabtu di awal bulan September. Ditulis tuh, itu. Tuh. Pak Guru tuh. Memori malam Sabtu di tanggal 1 Awal bulan September. Memori di awal September. Gitu ya. Tuh. Apa? Apa? Itu kum. Nah, iya, ini apa? Kalau dia ini didahului oleh fiil, oke. Kalau dia didahului fiil, maka dia sebagai objek. Ya. Kalau dia didahului isim, dia menunjukkan kepemilikan. Jangan lupa nanti dibikin kotak ya. Bikin kotak, terus sebelah kanan ada gunungnya, sebelah kiri juga ada gunung. Habis itu ada jalan, habis itu ada danau, ada pohon kelapa. Wih, ingat betul itu memori awal bulan September. Jadi kalau dia didahului oleh fiil Nah, sebagai objek. kalau didahului oleh isim dia Milik. kepemilikan. Iya. Jadi kayak kalau misalkan kayak gini, sowaro itu kan dia membentuk rupa. Ini kan dianya kan nggak kelihatan. Dia. Gua. Ya. Yang kita bahas di sini adalah apa? Kum. Kum. Nah, itu kum di sini objek atau kepemilikan gitu. Jawabannya apa? Ya, isim menunjukkan apa? Objek. Kalau objek, Pak. Objek. Ya, objek. Gitu. Karena Ya, depannya fiil. Ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Fa'ah sana. Berapa kata yang Bu Dian kenali di situ? Fa'ah sana. 2. Yang pertama. Fa. Iya, bagus. Yang kedua. Ahsana. Iya, bagus. Yang pertama jenisnya. Harf. Iya, bagus. Yang kedua jenisnya. Fiil. Iya, bagus. Yang kedua yang diduga sebagai fiil itu fiil apa? Aksana fiil madi. Fiil madi, Pak Guru. Iya, bagus. Kalau dia fiil madin, itu di awalnya ada hamzah bukan? Iya, itu ada hamzah. Iya, ada hamzah ya. Ada makna apa? Gitu. Ada makna apa kalau ada hamzah di fiil madin? Lebih. Oke, baik. Coba ibu-ibu diingat-ingat ya. Diingat-ingat ya. Nah, tuh. Ini boleh dicatat caranya. Dicoret-coret ya. Ibarat kalau lagi belajar matematika tuh ada oret-oretannya. Apa? Ini lengkapi ya. Ini lengkapi sendiri.
Hamzah di fi'il madin menandakan apa? Hamzah di mudhari menandakan apa? Hamzah di sifah menandakan apa? Kemudian hamzah bukan di ketiganya menandakan apa? Dicoba dulu ya. Gitu. Dicoba dulu. Nanti mana bagian yang ibu-ibu belum sukses melengkapinya, nanti saya bantu. Apa tadi? Hamzah di fi'il madin menandakan apa? Saya bisa Pak Guru. Saya ada Nanti ya, catatannya. nanti dulu ya. Nanti dulu ya. Nanti dulu. Ditulis ini supaya kita lihat siapa di antara kita yang perlu mendapatkan ini ya, perlu mendapatkan solusi tambahan terkait dengan masalah ini. Ya, nanti saya akan tanya ya, apakah keempat-empatnya sudah terungkap atau belum ya. Yang pertama, hamzah di madin menandakan titik-titik. Yang kedua, hamzah di mudhari menandakan titik-titik. Yang ketiga, hamzah di sifah menandakan titik-titik. Kemudian yang terakhir, hamzah selain di 1, 2, 3 itu bisa menandakan titik-titik. Diisi titik-titiknya ya. Ya Pak Guru. Bu Yuni sudah dapat keempat-empatnya? Sudah. Dah. Bu Sri sudah dapat keempat-empatnya? Belum, Pak. Hah? Belum. Sudah? Belum. Belum. Bu Dian sudah dapat keempat-empatnya? Sudah. Oke, bagus ya. Nih, Bu Dian dan Bu Yuni sudah. Itu yang akan kita konfirmasi. Menurut Bu Yuni, hamzah di madin menandakan apa, Bu? Mekan. Ya, bagus. Menurut Bu Dian, hamzah di madin menandakan apa, Ibu? Mekan juga. Mekan juga, ya. Kemudian yang kedua, hamzah di mudhari menandakan apa, Bu Yuni? Ana. Ana Pak Guru. Ya, bagus. Hamzah di mudhari menandakan apa, Bu Dian? Domir. Domir Ya. apa? Domir anak. Iya, bagus. Yang ketiga, hamzah di sifah menandakan apa, Bu Yuni? Lebih atau paling. Ya, bagus. Kemudian, hamzah dibentuk sifah menandakan makna apa? Lebih atau paling. Iya, bagus ya. Kemudian yang terakhir, kalau bukan di tiga-tiganya, hamzah bisa jadi kata apa, Bu Yuni? Kata tanya. Ya, bagus. Kalau bukan ketiga-tiganya, hamzah bisa jadi kata apa, Bu Dian? Bisa juga amar. Berarti Bu Dian lupa kalau begitu. Jawabannya adalah seperti yang tadi Bu Yuni sampaikan. Apa itu tadi katanya? Kata tanya. Iya. Ya, kalau dia bukan bagian dari madin, bukan bagian dari mudhari, Mudhari. bukan bagian dari sifah, bisa jadi itu adalah kata tanya. Kata tanya. Nah, oke, udah begitu. Tadi Bu Dian mengatakan ada dua hal ini yang bisa kita kritisi ya. Yang pertama tadi Bu Dian mengatakan ahsana adalah fiil madin. Nah, kemudian yang kedua juga Bu Dian mengatakan bahwa hamzah di fiil madin menandakan mekan. Kalau begitu, hamzah di ahsana ini bermakna apa?
Oh, kalau ini sepertinya aksana. Aksana kayaknya master ya. Apa sifat? Ya, kalau begitu Aduh, Ibu kayak main petak aksana umpat jadinya. enggak Main lebih petak umpat bagus. jadinya. Aksana kan dia membuat lebih baik gitu loh. Membentuk lebih baik, memperindah, mempercantik, menyempurnakan istilahnya. Iya, itu kita mau lanjut ke sana tadi ya. Jadi karena jadi dapat kalau Ibu mengatakan menyempurnakan, dapat itu mekannya gitu. Kalau Ibu mengatakan mekan, menyempurnakan dapat ini. Menyempurnakan. Oke, berikutnya suwarokum. Itu ada berapa kata yang dikenali? Suwarokum 2. Iya, yang pertama Suwaro. apa? Suwaro. Iya, bagus. Jenisnya apa? Suwaro. Fiilnya. Iya, bagus. Yang kedua apa? Kum, Iya, domir, bagus. Itu jenisnya apa? isim. Iya, Isim bagus. domir. Iya, bagus. Suaro tadi kalau diduga fiil, fiil apa ya, Bu? Kalau misalkan bingung juga nih waro ini kalau AA depannya U. Suwaro. Suwaro. Depannya UA. UA pasif ya. Fiil apa, Bu? Fiil mudhari. Iya, fiil mudhari. Apa penanda yang Ibu amati sehingga menduga suaro adalah fiil mudhari? UA gitu Pak Guru. Pasif. Bukan begitu, aduh, Bu, Tapi gimana? pertanyaannya. Saya ulang lagi ya. Yuk, kita lebih fokus lagi ya. Ini karena tokohnya tunggal ya, jadi. Tapi kalau Ibu sudah itu ya, udah sampai pada puncaknya, kabarkan saja ini supaya nanti tidak bumerang ya. Ya. Ibu menduga suaro adalah fiil mudhari. Apa penanda yang Ibu jadikan patokan untuk menduga bahkan sampai meyakini bahwa suaro adalah fiil mudhari? Saya juga bingung Pak Guru. Soalnya kalau suara fiil Baik, mudhari oke. ini Kita ya ini nggak dulu ada. ya. Kita kunci di bingung. Oke, baik. Kita kunci di bingung. Yuk kita dalemi ya. Ya. Boleh ya diceritakan ya, Bu ya. Senyamannya saja kalau ini ceritakan apa yang Ibu bisa ceritakan, jangan ceritakan kalau Ibu tidak nyaman untuk ceritakannya. Coba kita lihat begini. Dulu kan kita bilang begini ya. Bilang apa? Hiji. Nah, bisa dilanjutkan nggak, Bu? Hiji Hiji, di kiri, siji. hiji, hiji, hiji di kiri, Ah, coba kita bilang ya. Hiji, siji hiji di sudah kiri, terjadi, hiji berubah di di kiri. kiri, namanya Madin. ya al-fi'lul madi. Kalau al-fi'lul madi berubahnya di Kiri, sebelah kiri. kiri, Kalau fi'il mudhari berubahnya di sebelah kanan. kanan ya. Apa perubahan yang ada di sebelah kanan? U. Berarti Ibu lupa. Kalau begitu ya. Tuh, tuh. Kita bilang begini dulu ya, kita bilang begini. Sebelah kanan itu sama dengan di muka. Iya, di Nah, muka. itu. Mukamu dari ya. Mudari. Mudari, Mudari itu apa mudori. tuh, Bang? Muda dan Mudori. menari. Siapa namanya yang muda dan menari itu? Suwaro. Ibu lupa juga ternyata. Bu Yudi ingat siapa namanya yang muda dan menari itu?
Siapa sih Atin ya? Atin, bagus. Alhamdulillah. Anita, Anita. Iya. Tuh. Tuh. Kalau ilmunya Budian nggak nyambung karena Budian udah pernah belajar di tempat lain pakai Anita. Kalau kita yang muda dan menari itu Atin. namanya Atin. Siapa sih Atin itu? Hamzah, Hamzah, Ta, Ya, Pak, Nun. Nun. Nah, coba Ibu amati. Di Suara, apakah diawali dengan Hamzah? Tidak, Tidak. Apakah diawali dengan Ta? tidak, Tidak. Apakah diawali dengan Ya? tidak. Tidak. Apakah diawali dengan Nun? Nak dari nak, Aksana. Bukan, kita lagi ngomongin suara tetangga, melupakan aja dulu. Walaupun rumput tetangga kelihatannya lebih hijau. Nggak Yang ada kita Pak bicarakan Guru. adalah suara, ya. Yang kita bicarakan adalah suara. Kita ulang lagi tadi ya. Apakah dia ulang lebih cepat lagi karena tadi sudah? Apakah diawali dengan Hamzah? Tidak, Diawali dengan Ta? tidak, Tidak diawali dengan Ya? tidak, Diawali dengan Nun? tidak. Tidak. Pupuslah harapan kita kepada si Atin. Berarti ini tidak mudah dan tidak menarik. Berarti suara bukan mudhari. Mudhari. Tapi nggak usah sedih. Mudhari gugur kan masih ada 2 fiil yang lain. Ayo, fiil apakah suara itu? Atau kita ini dulu, mundur ya. Kita mundur dulu. Tadi Ibu memahami suarakum itu artinya apa? Membentuk rupa kalian. Jadi suarakum tadi apa maknanya? Membentuk rupa, menggambarkan kalian atau membentuk rupa kalian. Kalau sawarokum? Sama, suarakum juga membentuk rupa. Apakah sama? Ibu lihat sawaro dengan suaro? Tidak, itu ada wawunya. Yang satu 4 huruf. Sod, wawunya ada 2, ro. Kalau ini cuma 1. Jadi beda ya? Beda. Nah, kalau sawaro apa tadi maknanya? Membentuk rupa juga. Ya. Membentuk rupa. Nah, kunci ya, sawaro membentuk rupa. Kunci di situ ya, jangan dipakai lagi di sini karena dia beda. Suaro apa? Suara menggambarkan. Oke, kalau begitu, ini supaya lebih cepat, yuk kita lihat tanmiyatul mufrodat kita. Apakah gerangan makna dari suara itu? Nah, gitu. Apakah kira-kira makna dari suara itu? Oke. Coba kita lihat ya, coba kita lihat. Kan mesti di sini ada cuman 2 wabunya double ya. Tasjid sawaro madinnya. Iya. Mudhari'nya yusawiru. Tasrif masdarnya taswir. Kalau ininya musawir, menggambarkan. Oke ya, sudah ya. Coba ya. Sebelum tamrinat, coba Ibu lihat ya. Sebelum tamrinat. Ya. Oke, bagus ya. Ada kata apa di situ sebelum kata tamrinat? Surah. Nah, baik. Surah itu tunggal apa jamak? Tunggal. Tunggal. Surah itu jenis katanya apa? Suwaro. Kita ulangi lagi ya. Surah itu jenis katanya apa? Surah itu jenis katanya isim ya. Iya, bagus ya. Itu mudzakkar apa muannats? Mu'annas. Iya. Surah tadi adalah isim. Dia tunggal apa jamak?
Jamak ya. Bukan, itu tunggal. Nah, Tunggal yang ada jamaknya adalah suar. suar. Ya, Oh, sudah terlihat di buku kita? ya. Oke. Apa maknanya? Oh, bentuk gambar atau foto. Iya, bagus. Apakah kalau kita sudah memahami maknanya, yaitu bentuk gambar atau foto, apakah di situ memiliki makna perbuatan? Tidak. Tidak. Kalau dia tidak memiliki makna perbuatan, apakah besar kemungkinan dia adalah fiil? Bukan. Bukan. Jadi kesimpulannya suara ini fiil apa bukan? Bukan. Bukan. Karena nanti kalau ibu menduga ini adalah fiil, mau dicari-cari ya, mau dicari-cari, nggak ketemu fiil apa di Nggak situ. ketemu. Iya. Iya, ciri-cirinya nggak ini. Ciri-ciri isimnya nggak ada. Suara. Nah, Wow. oke. Jadi Sudah? ya Suara tadi apa? gambar, foto atau Ya, bentuk. baik. Kita lanjutkan berikutnya. Wa ilaihi berapa kata yang dikenali? 2, Hmm, 3. 3. Yang pertama, Wa yang kedua, ilai yang ketiga. hi Iya, bagus. Al-masir, kira-kira jenis katanya apa? isim. Iya, oke, bagus. Cukup ya untuk murojaahnya. Cukup, Ibu? Apa mau ditambah lagi? Cukup. Iya. Baik, kita lanjutkan Ibu-Ibu sekalian, kecuali kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan. Ada, tidak? Ya. Oke, baik. Sekarang kita pindah ke Al-A'raf. Ya, pindah ke Al-A'raf. Oke, silakan ada yang ingin ditanyakan dari segi makna terlebih dahulu untuk Al-A'raf. Itu Pak Guru maaf mengulang. Itu kan sawarukum ada 2, ini sawarukum. Jadi bisa diinikan satu aja di apa namanya diucapkannya. Jadi menggambarkan apa membentuk rupa dan lebih baik pada kalian. Kalau Ibu mengatakan lebih baik, berarti tadi Ibu lupa bahwa ahsana itu adalah fi'il madin. Itu. Iya, iya. Iya. Sebab kalau Ibu ingat bahwa ahsana itu fi'il madin, ada hamzah, di situ artinya ada mekannya. Yang tadi Ibu kemudian mengatakan menyempurnakan. Menyempurnakan Menyempurnakan apa? Menyempurnakan rupa suarokum bentuk kalian. bentuk Gitu. kalian. Ya, ya, ya. Gitu. Tapi kalau lupa, wajar tadi Ibu mengatakan lebih baik, bukan. Kalau lebih baik itu, ya, lebih baik itu berarti Sifat ya, ahsan. Ahsana itu bukan fiil, kalau lebih itu sifat ahsan. ya, Nah, sifat. sifat, sifat. Hmm. Ya, Pak Guru. Nah, itulah Paham. dia ibu-ibu sekalian, penting untuk kita mengenali jenis kata untuk memantapkan pemahaman. Ya, Al-A'raf ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, maka kita langsung beranjak. Silahkan, Bu Yuni, apa yang terpahami dari Al-A'raf 11? Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnakum summa suwarnakum summa qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis
lam yakun minas sajidin. Sungguh diciptakan mereka, kemudian membentuk rupa kami, dibentuknya rupa kami ya Pak ya. Kemudian Jangan begitu, Ibu. Ibu fokus saja berbagi. Itu namanya orang ikhlas. Kalau membagi, bagi saja. Kalau ketika membagi, Ibu meminta, itu artinya sedang, apa namanya itu? Kalau membagi lalu meminta. borok sikut. Jadi silakan ya, bagi saja yang Ibu sudah pahami. Kami ikhlas menerima apa adanya dari Ibu. Sungguh telah kami ciptakan mereka, kemudian membentuk rupa mereka, kemudian kami katakan kepada malaikat, bersujudlah kepada Adam, maka mereka bersujud kecuali iblis. Tidak ada dari orang-orang yang bersujud. Iya, oke, bagus. Nah, ini artinya kan sebuah pencapaian luar biasa itu, Bu Yun. Ibu bisa akrab dengan arti kata-kata itu udah luar biasa. Oke, oke. Tapi ini jangan dikasih tahu ke tukang cetak Quran terjemah ya, nanti mereka terancam nanti. Kalau semua pada pintar terjemah, nggak laku itu Quran terjemah berkata. Guru nyindir ya? Hah? Enggak, saya bercanda aja, Bu. Jangan dianggap serius ya. Oke. Kita coba lanjutkan kayaknya. Walakod, apa maknanya? Dan sungguh. Itulah kalau orang kan cantik mah belum apa-apa juga dandan aja. Ada saya tuh mati arti ya Pak Guru ya, dan Iya itu. sungguh Pak, sungguh. Tapi memang begini Bu Yun memang ya. Ini memang tidak mempan kalau tidak dipikirkan gitu. Itu tuh masalahnya. Kalau ibu yang punya kenikmatan ya, nikmat tanpa dipikirkan, gampang itu. Wah lakot, wah dan sungguh, gitu kan enak gitu. Tapi kalau dipikirkan kan jadinya beda ceritanya. Kok tiba-tiba dan ya? Dan itu kan kata sambung. Yang disambung apa di situ? Nah, baru itu berasa. Tapi kalau nggak dipikirkan aman gitu ya. Tuh. Khalaqnakum, apa tuh? Sungguh kami telah menciptakan mereka. Khalaqnakum, apa Bu? Kami menciptakan mereka. Iya, bagus. Tuh. Salah. Dari mana dipahami mereka? Bagus. Itu ketika Ibu mengatakan kum, dalam pemahaman Ibu itu tunggal apa jamak kira-kira? Jamak. Jamak, bagus. Nih coba diamati ya, diamati nih. Kalau kita menduga kum adalah jamak, ya, kum adalah jamak, kira-kira yang menandai dia jamak itu kapnya atau mimnya? Yang menjadi tanda gitu. Ah ini jamak nih. Kenapa? Ini ada tanda penguat gitu loh. Kira-kira penanda penguat kum itu jamak, ya, yang tadi Ibu artikan apa ini tadi kum? Kalian. Nah, bukan tadi Ibu bilang mereka. Kalian Pak Guru, maaf, kalian. Mereka Kan tadi antum, kalian Pak Guru. Maaf, lagi liar. Baru mereka. Itu kan saya itu ya. Jadinya kan luar biasa tantangan. Ibu yang ngomong lupa, saya yang mikirin omongan Ibu kan. Jadi saya Pak ini Guru. jadi Tadi kayak kurang ngeblank. kerjaan ya mikirin Maaf. omongan orang yang ngomong aja lupa dia. Maaf. Kalian. Oke, baik.
Khalaqnakum. Apa maknanya? Kami menciptakan kalian. Iya. Summa. Kemudian Iya. Sawwarnakum. kami membentuk kalian. Membentuk rupa ya. Sawwarnakum. Apa? Kami membentuk kalian. Iya, baik. Summa. Kemudian Qulna. kami katakan Iya. Lil malaikati. kepada malaikat. Iya, bagus. Setelah itu apa bacanya, Bu? Usjud. Apa? Usjudu. Iya, baik. Apa maknanya? Usjudu. Kalian bersujudlah. Alif. Iya, kalian bersujudlah, Pak Guru. Iya, bagus. Li Adama. Pada Adam. Iya, bagus. Fasajadu. Maka bersujudlah mereka. Iya. Illa Kecuali iblis. iblis. Iya. Lam yakun. Lam tidak, dia tidak ada. Oke, Gitu, Pak Guru. bagus. Yang bermakna tidak ada yang mana? Enggak, lam tuh tidak ada. Lam itu tidak ada. Lam itu tidak Lam tidak. Lalu yakun? ada. Terjadi. Kun fayakun. Terjadi. Minas sajidin. Dari sajidin itu orang-orang yang bersujud gitu, Pak Guru, dari golongan Iya, orang-orang itu artinya dari segi arti Ibu sudah punya ya, dari segi arti Ibu sudah punya. Nanti dari segi pemahaman kita bisa didiskusikan ulang nanti ya, tapi nanti kalau ada waktu berikutnya. Baik, terima kasih Ibu Yun. Nah, yang berikutnya terakhir ini Ali Imran 6 ya, Ali Imran 6. Apakah ada yang belum terpahami maknanya? Arhami kali, Pak Guru. Oke, baik. Coba Ibu kenali itu 3 huruf dasarnya kira-kira apa? Roha mim. Sayang. Sayang ya, Pak Guru. Kasih sayang. Penyayang. Saya ngomong apa kok Ibu jawabnya apa? Pak Guru lucu. Alhamdulillah lah. Itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang lagi ya. Coba dikenali 3 huruf dasarnya apa? Ro, ha, mim. Ro, ha, mim. Seumpama saya pancing dengan silatu. Kita silaturahim. Silaturahim. Iya, berarti ro, ha, mim bisa dibaca Rohim. Rahim. 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 Itu artinya. Oh, rahim. Iya. Ya, Mas. Iya, berarti saya tadi jadi saya menduga tadi itu penyayang gitu enggak itu ya, saya pikir dari itu ada kaitannya, Tuh. Kenapa? Maksudnya kira-kira begini. Itu kan orang kalau hamil itu kan berat. Tuh. Bayi ketika hamil disimpannya di mana? Di rahim. Tuh, udah berat tapi nggak pernah ditinggalkan, tetap aja dibawa. Udah itu udah berat, kemana-mana dibawa, dielus-elus. Itu tandanya kemana? Sayang apa enggak? Sayang. Iya, kira-kira begitu maknanya. Ya, kasih Pak Guru. Oke. Ada lagi yang lain? Tidak ada, Pak Guru. Silakan Bu Sri, kalau begitu silakan, kita ingin dengarkan. Waladzi yusawirukum
fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dia yang membentuk kalian dari rahim, dalam rahim, bagaimana yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan kecuali Dia yang perkasa, yang maha bijaksana. Iya, bagus. Kaifa apa di sini maknanya, Ibu? Kaifa, bagaimana? Ibu mau nanya apa mau Ibu memberitahu? Memberitahu. Nah, kalau begitu coba pikirkan, jangan menggunakan bagaimana. Kalau niat Ibu ingin memberitahu. Apa kira-kira itu? Seperti yang dikehendaki. Iya, bagus. Mana yang bermakna dikehendaki? Yasha. Ketika Ibu mengatakan apakah ada ilmu yang digunakan untuk memaknai yasha'u itu di? Yang Dia kehendaki. Iya, bagus sih ya. Baik, itu dia ibu-ibu sekalian. Ada pertanyaan di akhir diskusi kita? Tidak ada Pak Guru. Oke, baik. Alhamdulillah dengan berakhirnya, ini terutama Budian, terima kasih ini luar biasa Budian. Jadi kendalanya di Budian karena mungkin di ini ya hanya sesekali ya diberikan kesempatan atau ibu mendapatkan kesempatan untuk menceritakan atau untuk berbagi pemahaman sehingga ada pemahaman-pemahaman yang sudah dulunya sudah dikuasai namun tidak mudah disebutkan atau diungkapkan kembali. Nah, ini artinya memberikan kita memberikan kita semangat, dorongan untuk terus belajar, untuk terus berdiskusi, mengulangi materi-materi yang sudah kita dapatkan. Baik, dengan demikian ya, ibu-ibu kalian maka berakhir sudah kajian kita pada kesempatan kali ini. Mari dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala kita syukuri bersama kajian kita pada kesempatan kali ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu sekalian, mohon maaf untuk segala kekurangannya. Sampai bertemu pada kajian kita yang akan datang. Nanti ajak teman-teman yang lain ya untuk bisa bergabung karena itu pembahasannya ya penting sebenarnya semua, tapi itu adalah bagian dari kaidah yang perlu kita kaji bersama. Sekali lagi terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak Guru. Ya, sama-sama. Terima kasih semua. Pamit ya. Ya.